Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Junianto dari NIM 081 kelas Geografi 2019C, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Pendidikan Geografi dan Prodi S1 Pendidikan Geografi. Akan menjelaskan materi dari mata kuliah Oceanografi, yakni pasang surut. Definisi pasang surut. Menurut Pariono, tahun 1989, fenomena pasang surut dapat diartikan sebagai naik turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa, terutama matahari dan bulan, terhadap massa air di bumi. Pasang surut yang terjadi di bumi terbagi menjadi 3 jenis, yakni pasang surut atmosfer atau atmospheric tide, kemudian pasang surut laut atau oceanic tide, yang terakhir pasang surut bumi padat atau tide of the solid earth. Puncak elevasi disebut juga dengan pasang tinggi. Kemudian lembah elevasi juga disebut sebagai pasang rendah. Dalam siklus bulanan terjadi 2 kali pasang tinggi, yakni pasang tertinggi dan pasang rendah. Teori pasang surut. Teori pasang air laut terbagi menjadi 2, yakni teori kesetimbangan atau equilibrium teori dan teori pasang surut dinamik atau dynamical teori. Berikut adalah contoh gambar dari pasang surut air laut. Selanjutnya ada teori kesetimbangan dan pasang surut dinamik. Saya akan menjelaskan tentang teori kesetimbangan terlebih dahulu. Jadi, teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Teori ini menjelaskan sifat-sifat pasang surut secara kualitatif. Teori ini diasumsikan pada bumi ideal berbentuk bulat yang seluruhnya ditutupi oleh perairan dengan distribusi massa yang seragam. Gaya pembangkit gaya pasang surut akan menimbulkan air tinggi pada 2 lokasi dan air rendah pada 2 lokasi pula. Kemudian, teori pasang surut dinamik ini dikenalkan oleh Laplace pada tahun 1796 hingga 1825. Menurut teori dinamis, gaya pembangkit pasut menghasilkan gelombang pasut yang periodenya sebanding dengan gaya pembangkit pasut. Teori ini berpedoman, laut yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang konstan, tetapi gaya periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai konstituennya. Faktor penyebab terjadinya pasang surut. Faktor penyebab terjadinya pasang surut terbagi ke dalam 2 macam, yakni dari teori kesetimbangan dan teori dinamis. Faktor-faktor dari teori kesetimbangan diantaranya, yang pertama, rotasi bumi pada sumbunya, yang kedua, revolusi bulan terhadap matahari, yang ketiga, revolusi bumi terhadap matahari. Faktor penyebab dari teori dinamis. Faktor-faktornya diantaranya, yang pertama, kedalaman dan luas perairan, yang kedua, pengaruh rotasi bumi atau gaya Coriolis, yang ketiga, gesekan dasar.
Baik, kita akan menjelaskan slide berikutnya. Kemudian ada jenis dan tipe pasang surut air laut. Jenis pasang surut air laut terbagi menjadi dua, yakni ada pasang purnama dan pasang perbani. Selanjutnya, tipe pasang surut air laut terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada pasang surut harian tunggal. Tipe kedua, pasang surut harian ganda. Yang ketiga, ada pasang surut campuran condong harian. Yang terakhir, tipe pasang surut campuran condong harian ganda. Kemudian saya akan menjelaskan jenis pasang surut air laut, yakni jenis pasang air surut laut terbagi ke dalam dua bagian, yakni bagian pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama terjadi disebabkan karena bulan berada di fase purnama, dan pada pasang purnama air laut akan mengalami pasang yang sangat tinggi. Kemudian pasang perbani. Pasang perbani yakni air laut mengalami pasang air laut yang paling rendah dikarenakan posisi matahari, bulan ataupun bumi berada pada sudut yang saling tegak lurus. Kemudian ada tipe pasang surut air laut. Tipe pasang surut air laut diantaranya yang pertama ada pasang surut harian tunggal. Jadi pasang surut harian tunggal merupakan berlangsungnya satu kali air pasang laut dan satu kali air laut menyurut dengan waktu terjadinya sekitar 12 jam 24 menit. Kemudian pasang surut harian ganda. Pasang surut harian ganda berlangsungnya 2 kali pasang dan 2 kali air surut dengan besaran yang sampai sama dalam 1 hari. Waktu pasang surut umumnya terjadi pada 24 jam 50 menit. Saya masih menjelaskan tipe pasang surut air laut pada slide berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasang surut campuran condong harian. Jadi pasang surut campuran condong harian itu pasang surut gabungan mengarah ke harian tunggal, ialah berlangsungnya 1 kali air pasang dan 1 kali air surut dalam 1 hari, tetapi hanya sekali saja untuk beberapa waktu berlangsung 2 kali air pasang dan 2 kali air surut. Kemudian ada tipe pasang surut campuran condong harian ganda. Jadi pasang surut campuran condong harian ganda ini mengarah ke harian ganda yang berlangsungnya 2 kali air pasang dan juga 2 kali air surut, tetapi dengan besarnya permukaan laut dan waktu yang berjarak. Ya, pada slide berikutnya saya mengucapkan terima kasih karena di ujung penjelasan saya ini saya sangat merasa berkesan telah menjelaskan materi pasang surut air laut ini. Mohon maaf bila kata saya ada salah kata ataupun salah yang lainnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.